setelah subuh ditinggal, setelah asar baru sampai. Istri pernah mengeluh nggak, Pak? Kalau istri mengeluh itu semua orang pasti, karena tadi ada rasa bosan, ada rasa apa. Manusiawi ya, Pak ya? Kalau mengeluh itu manusiawi sesekali aja. Kalau tiap hari ya kita jalan biasa. Ya, apalagi kalau awal bulan mengeluhnya hilang dengan gaji. Beragam tema aktual dari perspektif pendidikan disajikan dalam bingkai perbincangan interaktif. Inilah podcast pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast pendidikan, kali ini kita jumpa lagi di edisi podcast pendidikan spesial. Kalau hari ini biasanya kita di studio, tapi kalau hari ini kita di outdoor. Kita di atas halaman madrasah bersama Bapak Abdurrahman, guru MI Miftahul Alaqiyah. Bapak Abdurrahman ini guru yang sudah lama mengajar di madrasah kita. Beliau jarak rumahnya dari madrasah lebih dari 30 kilo. Bagaimana keseharian dia? Kok nggak bosen itu? Baik, Pak Dur. Rumahnya di mana, Pak Dur? Rumah saya di Gubuk Purwodadi. Gubuk Purwodadi. Sedangkan MI kita di Semarang. Di Semarang Barat. Jaraknya berapa tepatnya sekitar? Jaraknya kurang lebih 32 kilometeran. Tiap hari ke sini naik apa? Naik motor. Naik motor, pemirsa. Naik motor. Kalau naik mobil mungkin agak enjoy ya. Panas-panas nggak terasa panas. Kalau naik motor. Oh, naik motor lebih enak, lebih luas. Malah lebih enak. Tidak terkena macet seperti itu. Gitu. Walaupun panas kalau naik motor itu serasa dingin karena angin semilirnya yang alami. Gitu. Enjoy ya, Pak ya. Enjoy sekali kalau bawa motor. Jadi setiap hari kalau diakumulasi 32 kali 2 64 km setiap hari. 64 km setiap hari. Ini luar biasa ini. Oke. Ganti olinya sebulan berapa kali? Ganti olinya sebulan hanya sekali aja. Hanya sekali. Enggak usah 2 kali, 1 bulan sekali itu sudah mencukupi, sudah bisa enjoy motornya, bisa enak dinaiki, jalan luas seperti itu. Gitu. Dan pemirsa, ini beliau kesini motornya tidak seperti yang motor sport atau apa yang besar. Motornya seperti motor saya. Tahun berapa tuh itu? Motor saya yang awal tahun 2003. 2003. Jadi 2003 masih enjoy, masih bisa dipakai enak ya, Pak ya. Masih speed. Speednya masih bagus. Pak Dur, apa yang memotivasi kok 64 km? 64 km kok tetap dilakoni ya. 64 km itu tetap dilaksanakan setiap hari. Motivasinya yang pertama adalah biasa utlubul ilma, itu kan kewajiban kita sebagai orang Islam, seperti itu aja lah. Mencari ilmu ya. Padahal sebetulnya di sini menyalurkan ya. Dan mungkin di Semarang lebih asik suasananya, mungkin setiap hari saya di desa seperti itu, kemudian di kota asik aja lah ya. Kalau kita laksanakan dengan enjoy, dengan asik, semuanya akan nyaman. Ada suasana baru, refreshing gitu. Ya, kalau di desa mungkin hanya lihat sawah gitu. Sekali tembok ke kota, sekali tembok ke desa kan asik. Ya, seperti itulah asiknya. Kalau kita nikmati sambil melihat di jalan seperti apa, itu rasa lelah insya Allah hilang. Gitu ya, luar biasa. Apalagi kalau sudah sampai di sekolahan ketemu anak-anak, wah sangat enjoy, refreshnya ada gitu. Refreshingnya guru itu adalah ketemu anak, Pak ya. Iya, luar pasti. biasa ini. Faktor bensin, faktor jarak, panas, hujan itu kadang hilang. Tapi pasti rasa bosan itu sempat ada atau memang sama sekali nggak ada, Pak? Kalau yang namanya bosan, setiap manusia pasti kadang sewaktu-waktu ada bosan, ada semangat, ya seperti itu, Pak. Itulah yang namanya kehidupan ya seperti itu. Ada semangat, ada bosan, itu jadi satu pasti. Begitu ya. Seperti itu. Sampai Semarang itu kan sekitar jam 7 pasti, bahkan sebelum jam 7 Pak Dur saya lihat sudah sampai. Berangkat dari rumah jam berapa, Pak? Dari rumah paling awal itu biasanya jam 6 kurang 20 menit, itu paling awal. Paling telat kalau sampai di sekolahan biasanya jam 7 lebih 5 menit, ya itu sekitar jam 6 kurang 10 menit baru berangkat. Makanya kalau saya pengen datang di sekolah lebih awal itu ya sekitar jam setengah 6 atau jam 6 kurang 20 seperti itu. Setengah 6 sudah berangkat, sarapan di madrasah. Sarapan di madrasah.
Kemudian pulangnya juga makan di madrasah. Berarti bekalnya 2 sehari. Hanya satu untuk sarapan aja. Makan siangnya? Makan siangnya nanti di warung. Luar biasa pemirsa ini. Pagi makanan rumah, siang makanan warung. Itu. Pak Abdur ini guru swasta seperti saya atau guru negeri? Pemirsa kita kasih tahu, Pak. Saya hanya guru swasta saja. Guru swasta ini ya. Tetapi alhamdulillah untuk maisah, untuk penghasilan memberi makan keluarga itu cukup ya Pak ya? Alhamdulillah bagaimanapun dan apapun seberapapun masa kita, kalau kita bersyukur lebih, mungkin ada tambahan dari yang lain, kita tidak tahu. Semuanya hanya yang Maha Kuasa yang tahu. Guru swasta dan sudah sertifikasi ya Pak ya? Alhamdulillah sudah sertifikasi. Untuk didistribusikan ke Pak Dur, istri dan anak. Anaknya berapa? Anaknya 2. Anaknya 2, berarti untuk makan 4 nyawa ya. Dan mungkin untuk Mbah Bae ya, dan Mbah asli Mbah mertua ya. Dan itu cukup ya Pak, alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah cukup, seberapapun kalau kita syukur insya Allah semuanya akan cukup. Begitu, luar biasa ini. Jadi Kalau motivasi kita ya. merasa kurang pasti pusing di kepala. Berapapun kurang Pak ya? Iya. Luar biasa pemirsa, jadi motivasi. Makanya pemirsa yang jarak rumah dengan tempat kerja dekat, tidak ada 10 kilo, dinikmati, enjoy. Pak Abdur ini 30 kilo tidak masalah. Santai aja. Santai aja. Yang penting jalan gitu. Selama perjalanan long distance, selama berapa tahun ini Pak? Kurang lebih 15 tahun saya sudah di sini. Selama 15 tahun ini yang salah satu yang unik apa Pak? Kalau yang unik, yang paling berkesan di jalan ya paling hiburan-hiburan di jalan itu paling kita rasakan. Kalau saya udah sampai di perjalanan itu ya paling sampai itu Ganepo lewat jalan kereta api itulah yang di situ kadang ada yang terobos, yang jatuh seperti itulah. Di Ganepo yang sekarang dibangun flyover itu ya, di Meranggen itu. Kita kalau di jalan ya seperti itulah kita di jalan. Ada hal-hal yang aneh-aneh lah, kita hiburan itu ya sebagian hiburan. Kalau di sekolah kita mungkin kalau ada kegiatan uniknya ya kita tidur di sekolahan gitu. Gitu ya. Itu. Tidak tidur di hotel tapi tidur di sekolahan. Sekolahan ya, gratis. Gratis. Ada wifi-nya, ada AC-nya di perpus, nyaman ya. Ya, alhamdulillah seperti itu. Sekarang pernah nggak Pak itu di jalan pas Pak Abdur sudah prepare, sudah sejak pagi untuk mempersiapkan lebih dini berangkat, tetapi sampai madrasah telat? Pernah nggak seperti itu? Kalau saya berangkat pagi, alhamdulillah. Kalau sampai di sekolah telat tidak pernah. Cuman kalau kesiangan itu biasanya paling hanya 1 kali 2 kali karena proses. Kalau kita bawa motor mungkin motornya banyak kempes atau apa. Itu pernah ya di berangkat pagi di tengah jalan ban bocor akhirnya terlambat, pernah ya? Nah itu hanya sesekali aja. Istri di rumah kan ditinggal Pak Dur sejak jam 5:30. Balik lagi sampai rumah jam berapa Pak? Biasanya sampai rumah? Kalau sampai rumah saya biasanya jam 3-an. Setelah subuh ditinggal. Setelah asar baru sampai. Istri pernah mengeluh nggak Pak? Kalau istri mengeluh itu semua orang pasti karena tadi ada rasa bosan, ada rasa apa. Manusiawi ya Pak ya? Kalau mengeluh itu manusiawi sesekali aja. Kalau tiap hari ya kita jalan biasa. Ya, apalagi kalau awal bulan mengeluhnya hilang dengan gaji. Iya, luar biasa ini. Kalau mengeluh itu wajar karena setiap manusia pasti punya rasa bosan. Ya. Itulah kehidupan kita. Kalau istri pulang kita berangkat ya semuanya di rumah sudah siap baru kita berangkat. Kalau saya berangkat 5:30 berarti setelah subuh, sebelum subuh itu sudah mempersiapkan untuk masak semuanya. Nanti berangkat tinggal bawa, pulang ya pulang gitu aja. Kalau kita pulang ya pulang. Gitu, kalau ada apa-apa, kalau ada keperluan di sekolah atau yang lain, saya harus izin dulu nanti biar di rumah tidak menunggu lama. Tidak menunggu, oke. Yang penting komunikasi dan rasa kepercayaannya. Dinikmati, ada banyak sedikit rezeki dinikmati. Ya itulah hidup. Itulah hidup. Baik, istri di rumah bekerja atau ibu rumah tangga Pak? Sekarang bekerja di sekolahan juga. Swasta juga ya? Swasta juga. Anak 2 tadi di rumah semua atau di pesantren? Yang satu sekarang udah di pesantren, yang satu masih di rumah. Begitu ya, luar biasa ini. Biasanya orang-orang kalau orang tuanya dengan jerih payah, dengan keikhlasan perjuangan, hasilnya akan dinikmati anak.
Ya semoga putranya, putra-putrinya Pak Abdur semacam itu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Pak Abdur ya. Iya. Semoga lancar dan perjalanan Semarang Gubuk setiap hari diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa podcast pendidikan, demikian perbincangan kita dengan Bapak Abdurrahman, guru inspiratif. Jarak rumahnya 60 km setiap hari PP. Semoga menginspirasi kita semua. Sampai jumpa pada podcast edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Terima kasih.